teman-teman semuanya. Hai, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, disclaimer ya teman-teman semuanya. Video ini bersifat general reading. Jadi bisa resonate, bisa juga enggak ya. Energinya bisa cocok, bisa juga enggak ya. Karena banyak orang yang mampir. Alhamdulillah ya. Sampai segitunya pede banget gitu. Terima kasih banyak yang udah hadir, ambil yang baiknya aja ya, dan singkirkan yang buruk-buruknya dari pembacaan ini. Sekiranya ada pembacaan yang mirip punya kamu, ya ini mungkin saja kebetulan atau memang kode semesta ya untuk ngasih tahu ke Anda bahwa Anda tuh sedang harus bagaimana gitu ya. Oke, ikutin readingan ini, semoga resonate bacaannya. Ya, kita lihat apa pesan di dalamnya, temanya setelah bacaan selesai. Jadi boleh lihat ya di judulnya. Oke, kita mau lihat kamu ya saat ini. Ada apa di readingan kita? Oke, dapat 2 ya. Ada Queen of Wands, ada King of Pentacle. Oke, lanjut ya. Queen of Wands. Nih, dengerin nih teman-teman. Saat ini ada seseorang yang sedang membara hatinya. Ya, bukan benci, apalagi dendam, apalagi punya perasaan sirik sama kamu, ya, jatuhnya ke iri ya ta. Bukan, tetapi orang ini sedang diam-diam memantau kamu. Ada perasaan suka, perasaan sayang, sampai gairah nafsu kalau memikirkan kamu atau saat melihat kamu. Aku merasa kayak beberapa dari teman-teman atau ya ini semua ya, resonate atau tidaknya, ambil yang cocoknya aja ya. Jadi kayaknya nih penonton aku nih ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih ya. Kalau nggak dari gantengnya atau dari cantiknya, pasti bodinya seksi. Ada sesuatu yang menonjol di diri kalian yang bikin seseorang itu kelepek-kelepek ya. Hatinya ini membara, terbakar asmara diam-diam. Ada seseorang yang saat ini menginginkan sekali bisa memiliki kamu. Oke, usianya gimana nih Mas Mada? Ada yang muda. Kayaknya sih di sini lebih ke arah yang matang ya. Jadi sudah ke usia mapan gitu ya. Tahu dong usia mapan berapa. Nah, seseorang ini mengidamkan kamu gitu. Jadi dia pengen punya kedekatan sama kamu. Entah ya, tapi kerasa banget sih dari hawanya itu kayak emang orang ini tuh berdebar-debar yang bikin si jiwanya memanas, terus nimbulin rasa rindu, rasa ingin untuk memiliki kamu ya. Oke, jadi energimu ini menarik perhatiannya, membuat dia mengagumi kamu, dan dalam setiap diamnya dia selalu berhayal, berangan-angan bisa memiliki kamu. Tapi ini lebih ke dia suka sama kamu karena fisik ya, karena wajah, karena fisik gitu. Tapi biasanya kalau udah si Wands ini muncul ya, si Queen of Wands ini muncul, biasanya sih ada karena nafsu juga, gairah nafsu yang mewarnai perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Jadi gambarannya tuh dia dipenuhi kegairahan gitu. Emang secandu itu kamu ya, semenarik itu, bikin dia kelepek-kelepek, nggak bisa lagi tumbuh gairahnya kepada orang lain. Kalau udah punya pasangan, wah bahaya deh kamu ini. Pasangannya bisa dicuekin gara-gara kamu. Hati-hati ya. Ini aku lihat memang sosok ini pemuja rahasia yang diam-diam lama menyimpan perasaan sayang sama kamu. Ya bisa orang lama, bisa orang baru, tapi biasanya sih
sudah lama ya dia menginginkan kedekatan, atau orang lama yang pernah dekat sama kamu. Saat ini orang ini tuh mengawasi kamu gitu ya. Udah kawin aku Nyimas Mada, udah nggak ada hubungan sama masa lalu. Nah, tuh dia masih pengen apa ya, memandangi kamu, masih ada perasaan di mana pernah terjadi gitu ya. Gelora asmara yang dulu memabukkan dia, yang membuat dia tidak bisa lepas dari kamu. Dan saat ini diam-diam dia juga masih belum bisa move on gitu. Udah berapa lama sih berpisah, kok bisa sampai sekarang belum bisa move on? Bisa ada yang kayak gini. Banyak, ya banyak dong. Ya, Tuhan memang apa ya, kayak menciptakan kita tuh unik ya. Udah berapa tahun nggak jumpa, tapi kalau ngeliat orangnya gitu, atau nggak sengaja lihat di media sosial, tetap aja kalau apa ya, kayak berbekas mungkin ya, karena pernah ada perjalanan hubungan, entah menyakitkan atau menyenangkan di dalamnya. Tapi dari si kartu ini sih menggambarkan bahwa dia ini ya sama kamu itu ya, walaupun udah nggak sama kamu, dia rasanya kayak mengenang gitu loh ya, mengenang perjalanan hubungan kamu, dan sampai sekarang jadinya masih ngefans gitu ya, masih sering ya mengidamkan kamu lah, seperti itu ya teman-teman. Oke, ada King of Pentacle. Di mata orang ya, kamu nih kayak sekarang ini udah kelihatannya kayak orang kaya gitu loh, kayak raja ya, kayak ratu. Kelihatannya itu kayak bangsawan gitu. Kelihatan ya, personal branding itu kayak bukan orang susah, bukan orang yang kekurangan, bukan orang yang kelihatan itu suka pinjam uang, suka pinjam barang. Kelihatan dah dari cara sikap gitu, dari cara, terus eh apa ya, mereka kenal kamu itu mungkin orang-orang ini bertemu, orang-orang ini ngobrol gitu, tahu ya dari kamu itu ngobrol, nggak ada di dalam diri kamu itu eh orang yang kelihatan seperti kayak selalu punya masalah uang gitu loh ya, nggak pernah nyeritain gitu loh tentang masalah. Kalaupun juga menceritakan, tapi tuh orang berpikirnya positif, bukan karena kamu pinjam uang, bukan karena kamu kesusahan, tapi ya biasa diobrolan gitu ya, tapi nggak sampai menjerumuskan ya, atau menggambarkan kehidupan kamu tuh susah gitu. Jadi dilihat orang tuh kamu emang menawan karena kamu personal brandingnya kelihatan kaya atau mapan gitu. Nah, ini juga perlu disikapi ya, kayak kita ini kalau ngomong sama temen, sama keluarga, memang harus apa adanya. Dan pun kalau kita punya kesusahan soal keuangan, jangan terlalu diliatin atau kayak ngeluh-ngeluhan terus. Nanti orang nggak ada yang mau deket, nanti orang nggak ada yang mau percaya. Selalu aja ya, karena udah diatur kehidupan. Yang penting kita ini ngejalanin hidup dengan baik. Jangan khawatir, ada usaha, ada niat mau terlihat baik, nanti pun juga kamu akan menarik gitu ya energi semesta yang positif itu, karena pikiran kamu positif. Nanti dengan sendiri kamu akan banyak uang, nggak bakalan kesusahan. Tapi beda sama orang yang sering ngeluh, yang sering kelihatan gitu ya menceritakan masalahnya di media sosial. Jadi orang kayak ih malas banget, kayak ada bagian orang yang nggak suka banget ngeluhin soal hidup, soal apa aja ya, banyak ya kayak ngeluh aja hidupnya, jadi malas ditemenin, diobrolin malahan. Ya emang kalau kamu disukai, tipikal orang yang nggak susah nyari temen, tipikal orang yang nggak bisa dibenci sama orang lain, kamu mau jelek segimanapun nggak bakalan orang lain pergi, nggak bakalan kamu dibenci, nggak bakalan kamu diremehin, pasti tetap disukai gitu ya. Mau seburuk apapun gitu, kamu kalau disukai emang energinya, emang nasibnya bagus ya, mau ngomongin susah aja mereka mah ketawa bawahnya ya, bukan pelawak tapi memang punya identik dicintai ya, disukai gitu, nggak bisa disakitin orang lain. Itu ya, aku ngelihatnya kamu seperti itu gitu ya, di pandangan orang tuh kamu wah, orang yang
berduit nih, bos nih, gitu. Nggak tahu usia kamu sekarang sudah mapan ataupun belum, tapi kamu dipandangnya seperti itu, kehidupannya mapan gitu ya. Oke, ada The High Prince. Beberapa dari mereka ini melihat kamu ini seorang yang apa ya? Seperti memiliki perbedaan ya dengan kita semua sebagai manusia. Jadi kamu tuh punya tingkat pemikiran yang lebih jenius atau lebih pintar dari orang kebanyakan. Kamu juga orang yang menyukai mungkin pengetahuan ya. Memang kelihatan mungkin dari cara kamu bicara, bagaimana kamu itu membantu orang lain atau gimana ya, kayak orang pintar tuh kan terlihat ya dari style dia, bagaimana cara dia berjalan, berpakaian, bicara tuh kelihatan. Nah, aku lihat kamu tuh dilihat orang tuh gitu, guys. Bukan orang yang bodoh gitu ya, bukan orang yang nggak pinter gitu. Justru kamu dilihatnya orang pinter, bisa dilihat orang pinter dalam akademik ya, dalam bidang tertentu, di dalam kehidupan atau tentang spiritual, atau memang kamu dibilangnya seorang orang pintar yang disebut paranormal ya. Jadi kamu tuh dipandang orang begitu, wah ini orang pintar nih. Nah, orang pintar di sini tuh apa nih? Bisa orang pintar apa ya? Apakah kamu memang pintar akademik gitu, ataukah memang kamu pintar dalam hal pertanian, dalam hal hukum, dalam hal pemerintahan, dalam obrolan, dalam hal percintaan. Tapi ini lebih mengarah ke hal yang bersifatnya spiritual. Jadi orang yang ngerti, yang paham tentang pelajaran kehidupan. Jadi yang orang lihat tuh seperti itu. Kenapa kok orang-orang itu bilang aku kayak gitu? Iya, secara tidak langsung mungkin ada sesuatu yang kamu nggak sadari saat kamu bicara, entah memang kamu terlihat aja dari fisik kamu gitu ya. Kalau kamu tuh emang ada ciri khas kayak orang spiritual atau kayak orang pinter gitu, kayak dukun ya. Atau lebih tepatnya mungkin seperti orang yang pinter ya, seorang dokter atau seorang pengacara gitu ya. Ya, pandangan orang itu tergantung bagaimana kamu dalam pergaulan ya, dalam circle-nya kamu tuh biasa gimana. Jadi kamu tuh dapet pandangan seperti itu. Intinya tuh nggak ada yang memandang kamu itu nggak pinter. Justru kamu adalah orang yang perlu diwaspadai. Karena memang kamu orangnya bisa ngelucu, ya, orangnya asik, menghangatkan suasana, tapi mereka nggak tahu kamu punya peluru nggak yang kamu sembunyikan. Jadi mereka juga selalu ada yang waspada. Dan banyak dari mereka itu, kebanyakan ke kamu itu memang berhati-hati ya. Karena biasanya kalau yang terlalu baik, katanya ya, kata orang nih, itu jahat. Kalau ngomong pedes, nancep, bikin sakit. Katanya orang baik justru yang paling paling jahat gitu. Gimana ya? Udah dapat predikat baik tapi dibilang katanya hati-hati, orang baik itu biasanya mudah melukai. Gimana? Berarti nggak boleh dia melukai. Mungkin gini ya, karena dia baik, karena kamu baik gitu ya, karena kamu baik terus kamu nggak boleh marah gitu loh. Mau diapain tuh nggak boleh marah. Kamu kalau ngasih tahu ke orang pun harus pelan-pelan. Nggak boleh marah, nggak boleh judes, nggak boleh nyakitin, nggak boleh pedes. Tapi katanya kalau orang jahat juga belum tentu jahat, bisa jadi dia orang baik. Nah, kata orang gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia, dalam kehidupan kita ini ada hitam ada putih, jadi nggak jelas. Belum tentu yang putih itu bersih, belum tentu yang hitam itu kotor gitu. Jadi kamu tuh banyak gitu dari mereka itu, ih waspada nih kalau ngelihat kamu tuh, wow, hati-hati banget. Hati-hati banget guys. Ada Four of Cups. Oke. Hmm, ada seseorang yang saat ini lagi sedih, hatinya tuh lagi memikirkan kamu, ngebatinin kamu gitu. Pengen banget dia ngehubungin kamu, tapi gengsi ya. Dia butuh kamu, tapi nggak mau ngaku. Akhirnya sekarang ini
dia mikirin kamu. Kok kamu tega ya ngelupain dia? Kok kamu bisa ya nggak peduli sama dia? Kok kamu segitunya ya? Padahal kamu nggak ngerti gitu ya. Kamu nggak ngerti keadaannya seperti apa, kamu nggak tahu mungkin masalahnya apa. Bisa jadi memang kalian sekarang ada yang sedang merasakan sesuatu dalam hubungan. Ini orang hari ini pengen banget dikomunikasiin. Maksudnya gini loh, pengen banget dicariin kamu. Aku kok ngomong salah ya, dikomunikasiin. Jadi dia pengen tuh dikasih tahu nih dari kartu ini, ngasih tahu ke kamu teman-teman bahwasannya dia pengen sekali ya komunikasi sama kamu, tapi nggak bisa, dia gengsi. Jadinya dia mikirin doang, mikirin unek-unek dia yang negatif thinking tentang kamu ke dia. Jadi dia tuh banyak meraba-raba atau memikirkan hal-hal buruk yang ada pada diri kamu terhadap dia. Jadi kayak kamu ini seakan-akan nggak menyukai dia, kamu seakan-akan tidak menginginkan dia, gitu ya. Kayak kamu seakan-akan punya perasaan tidak suka sama dia. Jadi dia ini pikirannya emang negatif thinking banget. Nggak tahu ya, mungkin kamu ada alasannya gitu, kenapa kamu tidak suka gitu. Tapi dia di sini adalah tipe orang yang bandel gitu, tipe orang yang susah dibilangin, susah ngertiin gitu tentang orang lain, maunya di ngertiin aja. Jadi selalu banyak menyalahkan orang lain, tapi setiap kali mendapatkan teguran nggak mau tahu, nggak mau kalah gitu. Intinya orang ini keras. Dia taunya kalau kamu salah ke dia, ya udah kamu salah gitu. Dia nggak introspeksi nih kesalahannya dia apa yang bikin kamu jadi nggak suka, jadi menjauh, nggak mau komunikasi. Tapi orang ini nggak ke arah sana, nggak nyari cara buat dia ini untuk tidak berpikir negatif terhadap kamu, yang kenapa kamu ini nggak mau bicara sama dia, nggak mau komunikasi. Yang jelas tuh kayak kamu berubah, berarti kamu bukan orang yang diperuntukkan semesta buat dia. Akhirnya dia ngedumbal di dalam batinnya, susah, ngeyel ya, nggak mau ngerti gitu. Artinya tidak mau introspeksi diri, jadi cepat ngambek, nyalahin orang, tapi dia nggak mau kembali ke dirinya. Nah, seseorang ini sekarang lagi mikirin kamu terus. Unek-uneknya itu loh ya, di dalam pikirannya ini loh, mikirin kenapa sih kamu ini ke dia, kenapa sih kamu begitu, gitu aja ya. Lalu ini ada the star guys. Beberapa hari ke depan ya, atau di minggu-minggu ini teman-teman, akan ada satu peristiwa atau ada sesuatu yang bakal kamu terima. Jadi ini berita baik ya. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan, entah ini dari usaha yang sedang kamu lakukan, atau ini adalah memang yang ditunggu-tunggu kamu dari doa-doamu yang sekian lama selalu kamu panjatkan ya. Dalam waktu dekat ini akan terwujud. Barangkali teman-teman ada yang pengen banget nih punya mobil ya, punya rumah impian, punya kebun, atau punya kendaraan yang sesuai dengan apa yang kamu mau ya. Mungkin bukan punya mobil, pengen punya motor yang impian ya, yang moge gitu. Yang stangnya panjang banget gitu. Ini guys ya, Hastungkar, mudah-mudahan ini terwujud, prediksinya nyata ya. Jadi yang jadi manifestasi kamu ini mewujud gitu ya. Jadi ada kebahagiaan dalam waktu dekat, bersiap-siap. Oke, lanjut ya teman-teman semuanya. Oke, kita lihat lagi. Ada Queen of Wands lagi ya tuh. Kan memang ada seseorang yang saat ini tuh memperhatikan kamu banget 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 ya dari segala sisi, anjay. Ini sih lebihnya kayak gini sih, kamu nih mungkin ya, aku merasa kayak memang selain ganteng atau bertubuh yang indah gitu ya. Memang tubuhnya ini ya proporsional, atau memang yang diidam-idamkan seksi gitu loh ya. Bikin orang tuh mabuk kepayang ya, nggak cuma satu orang, dua orang yang suka. Nih Mas Mada jangankan satu, jangankan dua, satu aja nggak ada.
Jangankan satu, yang naksir aja gue belum, iyalah kamu mungkin nggak tahu nih, diem-diem. Tapi aku merasa kayak yang ini mah kayaknya kamu kenal deh orangnya gitu ya. Dia sekarang lagi memikirkan bagaimana sih perasaan kamu terhadap dia nih. Kayaknya kamu ngerti gitu loh, energinya dia nih suka sama kamu. Nah, si kartu ini ya mau bilang sama kamu, kayaknya kamu tahu deh, aku suka sama kamu. Lalu bagaimana perasaanmu gitu ya. Ini juga aku ngerasa kayak seseorang ini tuh energinya semangat banget. Kayak nggak peduli deh, kamu nih statusnya apa sih, hidupnya kayak gimana, tapi gue suka malu. Saking cintanya gitu ya, saking nafsunya pengen banget. Orang nggak bisa sih ngeredamin panas membaranya cinta yang sedang dia rasakan ini. Orang tipenya dia banget kamu itu. Kayaknya dia ngelihatnya bukan dari apa yang ada di dalam hati kamu. Mungkin ini orang belum pernah deket, tapi kesannya tuh kayak dia udah bisa membaca siapa kamu, dari bisa nyeken gitu kamu nih siapa ya, dari bentuk tubuh kamu, dari wajah kamu, kayak dia ngerti gitu loh, bisa memprediksi kamu ini siapa, kayak gimana. Ini orang bener-bener pemuja rahasia yang eh, apa yang kayak bener-bener suka banget gitu loh sama kamu. Ini yang jadi masalah itu dia nggak peduli statusmu apa gitu. Kalau dia nembak kamu, ayo jalanin aja dulu. Padahal kamu udah nolak, tapi dia pengen ayo jalanin aja dulu. Udah nolak padahal ya guys ya. Udah nolak padahal. Oke, ini ada the justice ya. Ada orang yang pernah membuat kamu terluka ya. Ada orang yang pernah membuat kamu menderita. Ada orang yang pernah membuat kamu sakit hati. Orang ini sekarang hidupnya nggak baik-baik aja teman-teman. Ya, orang ini sekarang ini lagi ngalamin kondisi yang prihatin gitu. Dan sekarang ini apa yang pernah dia katakan ke kamu gitu ya, sakitnya kayak gimana kamu waktu itu, kamu kenal sama dia, kelihatannya mungkin baik, kelihatannya mungkin alim, ternyata dahsyat ya. Apa yang dia ucapkan membuat kamu sakit ya, yang dia lakukan gitu. Entah dia atau mereka sekarang lagi ngalamin apa ya, persis seperti apa yang pernah kamu alamin dulu. Jadi porsinya mungkin beda ya, mungkin dia lebih keras daripada kamu dulu diperlakukan seperti itu. Jadi aku ngelihatnya dia ini panjang gitu loh. Kalau kalau mungkin kamu cuma 1 hari 2 hari diburukin gitu ya sama dia, diomongin yang enggak sama dia, disakitin lah, artinya ada banyak orang yang mendengar. Itu kan aku ngelihat banyak orang yang tidak percaya ya gitu. Tapi di dia sekarang ini orang-orang yang baik yang dia anggap baik ya, bahkan yang deket banget sama dia, bahkan yang mungkin kata kita mah CS-nya gitu ya, itu berkhianat sama dia. Jadi sekarang ini dia atau mereka yang pernah nyakitin kamu ini lagi ngalamin hal seperti itu, dimana orang-orang tuh nggak percaya sama dia, dimana orang-orang yang pernah dia bantu atau yang pernah baik sama dia atau deket sama dia ini sekarang nggak ada. Di saat dia lagi susah, di saat dia sedang berada di bawah, nggak ada yang bantu. Sekarang orang ini penuh dengan dendam, benci, amarah, pengen membalas siapapun yang udah nyakitin dia. Jadi dulu waktu kamu disakitin sama dia, mungkin kamu cuma sendirian, nggak pernah cerita sama orang, tapi orang-orang tahu ceritanya mungkin dari dia gitu ya. Orang-orang tahu ceritanya dari mulutnya dia. Orang-orang yang sekarang mungkin tidak terpengaruh itu pernah mendapatkan omongan-omongan buruk, dan bagusnya itu adalah kamu terselamatkan. Tuhan Maha Adil gitu ya. Nah, lihat sekarang nih, orang yang kemarin mencoba buat membuat kamu menderita sekarang ngalamin dan susah, tidak ada yang menolong. Tuhan Maha Adil. Jadi hati-hati buat kita semua ya, dengan ucapan, dengan perbuatan. Apalagi kata orang-orang nih, orang baik itu gampang menyakiti nih, hati-hati. Udah deh ya, kalau udah dapat predikat baik ya baik aja gitu. Tapi kadang nih Mas Mada ujiannya berat, emang gitu. Emang makanya kalau nggak ditanya jangan
jawab, karena takutnya disangka sok pinter. Kan nanti sakit hati kamu kalau digituin, mending diem aja gitu. Kalau nggak ditanya ya diem, kalau dicari baru gitu ya. Kalau ditanya baru, jadi nggak usah deh gitu menonjolkan diri, karena banyak orang yang tersinggung gitu. Walaupun kamu merasa memang itu hal yang wajar, kalau kamu punya pengetahuan harus dikasih tahu ya, tapi banyak yang akan tersinggung. Dan aku melihatnya kamu di sini memang termasuk orang yang pemikir gitu loh. Sebelum melakukan apapun, menjawab apapun gitu ya, apalagi urusan orang lain, kamu kayak nggak mau ikut campur, dan kamu selalu menjaga diri kamu itu dari sikap yang bisa dibilang sok tahu, sok pinter, sok ikut campur, kayak kamu menghindari banget dari hal-hal itu karena kamu sendiri ngalamin kepahitan dan pernah berada di posisi yang tidak enak, jadi kamu ngerti. Nah, sekarang jawabannya, kenapa kamu dulu dikasih ujian begitu, dan kenapa saat ini ada teman-teman yang baru mendapatkan ujian itu, kelak hal ini nih akan berguna di masa depan. Jadi kamu itu ternyata bakal dipertemukan atau bakal dapat tempat kerja yang circle-nya mungkin kayak gini kurang baik, tapi kamu nggak mempan lagi untuk dijatuhin, nggak mempan lagi untuk terhasut gitu, karena udah mendapatkan pelajarannya gitu. Atau mungkin kamu bakal dapat mertua yang begitu, ih nauzubillah ya. Tapi ada, semua itu datang kepada kita nggak sia-sia, ada maksudnya, ada apa ya, kayak kode dari semesta. Dan mudah-mudahan aja itu adalah sebagai bekal aja buat kamu nanti, siapa tahu sudah berada di level yang baik gitu ya, bisa menjadi penasehat, bisa jadi teman curhat yang enak gitu ya. Bukan yang menggurui ya, tapi dicari memang tempat berbagi cerita. Dan hati-hati juga nih, karena kebanyakan dari mereka kan menumpahkan masalah kepada kamu. Jangan sampai kamu menyerap energi negatifnya. Jadi sebelum melakukan nasihat ke orang ya, ada kalanya selalu apa ya namanya tuh, sadar gitu ya, bahwa bahwasannya sebaik-baiknya kita, kelak juga kita akan mendapatkan ujian. Jadi jangan sampai kita ini nanti sombong gitu loh pada saat kita nanti sudah ngerti tentang ilmunya. Dan aku ngeliat di sini ya, orang ini lagi ngalamin penderitaan gitu, dan sampai sekarang apa yang dia alamin ini adalah karma yang pernah dia lakukan kepada kamu. Dan ada Nine of Wands ya, ada seseorang yang jauh di sana masih berusaha ingin terkoneksi kembali. Jadi dia ada usaha biar bisa lagi terhubung dengan kamu. Sampai dengan hari ini dia masih kepo sama kamu ya, terutama mungkin media sosial kamu. Seseorang yang aku rasa dia menjaga jarak dari kamu gitu ya. Ini juga mungkin karena dia punya perasaan suka atau punya perasaan penasaran gitu ya. Dan masih mau usaha sih, aku rasa sih, entah ini karena memang dianya apa ya, energinya tuh kayak sama kamu itu kayak kagum gitu loh teman-teman ya. Sama kamu tuh jatuhnya kayak sukanya bener-bener kayak tulus gitu loh. Cuman ya dia orang gengsi gitu loh, buat bilang kalau dia ini suka sama kamu. Dia tuh takutnya gini, ada penolakan dari kamu gitu, sehingga dia nggak berani gitu loh untuk mengatakan langsung, tapi lebih ke berjuang gitu, berjuang selalu pengen melihat kamu terkoneksi lah intinya. Bagaimana bisa untuk kamu ngetahui energi dia ya kalau nggak ada komunikasi. Tapi memang dia akan berusaha sih dalam waktu dekat ini, mungkin dia bisa jadi ya teman-teman ya, dia akan duluan gitu untuk melakukan komunikasi, entah nelpon atau kirim surat mungkin ya. Dia kerja di tempat yang elit ya, dia kirim Gmail gitu, email gitu ya. Buat apa sih? Ya karena dia pengen menyambung lagi koneksi hubungan yang pernah ada dulu yang sudah terputus. Kenapa dia mau nyambung lagi nih Mas Mada? Penting gak sih buat gue? Buat dia kamu penting, mungkin kamu nggak penting kalau dia datang lagi. Tapi buat dia kamu penting banget, kamu energinya gitu loh. Kayak nggak tahu ya, kayak
kamu itu nggak bisa dilupain dengan mudah gitu loh. Ya dia melihat kamu di sini ya karena kamu itu ya wajahnya tampan gitu, atau kamu nih cantik, atau body kamu nih yang bagus, menawan, mempesona, kamu pinter, pinter ngomong juga gitu ya, seneng gitu loh ngobrol sama kamu tuh jadi candu. Itu yang bikin dia balik lagi ke kamu. Kenapa berpisah denganku? Nah, Mas Mada kunaon eta? Aku merasa kayak antara kamu sama dia mungkin waktu itu masih belum bisa untuk menyatu, tapi kali ini bisa jadi yang kedua kali ini dia balik, ada penyatuan, ada terjadi perjalanan yang lebih indah di antara kamu sama dia. Dulu mungkin belum saatnya, belum diizinkan, tapi kali ini sepertinya memang sudah waktunya untuk dia bisa dekat dengan kamu. Ya, teman-teman. Oke, ada Seven of Swords. Seven of Swords. Orang masa lalu. Ih, kamu banyak banget sih bakal didatengin orang-orang yang dulu-dulu gitu. Berarti kamu itu dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah ya. Maksudnya gini ya, kamu itu justru baiknya itu nggak pernah berubah sama orang, perhatiannya juga, ketulusannya juga gitu ya. Ini terbukti banyak orang yang balik lagi kalau udah ngejauh dari kamu, berarti membuktikan bahwa kamu memang orang yang berkualitas gitu loh. Mungkin kamu sekarang udah menjauh, udah berubah pesat gitu ya. Kamu udah punya pencapaian di sini, di atas mereka semua gitu. Sudah menjauh dari mereka. Kehidupan kamu udah lebih baik ya dari dia atau mereka, dan orang ini merasa seperti tersaingi ya. Jadi kayak, oh dia datang lagi tuh kayak mau cross check aja, kamu hidupnya baik nggak sih gitu loh. Kamu hidupnya nyenengin gak sih? Karena selama beberapa lama kalian gak komunikasi, dia gak ngedenger gosip tentang kamu, bagaimana keadaan diri kamu tuh udah lama. Kayaknya mungkin dia pernah sakit hati sama kamu, dia tutup komunikasi, gak mau cari tahu lagi. Tapi tahun ini ya, di bulan ini tuh kayak, kenapa ya kok dia kepikiran sama kamu, keinget sama kamu. Rasanya tuh ya itu yang mendorong dia untuk membuka perjalanan komunikasinya lagi dengan kamu. Aku rasa sih dia udah kepo-kepoin akun kamu ya, udah kepo-kepoin kamu sekarang nih kayak gimana gitu kehidupannya. Aku merasa kayak orang ini tuh nggak pengen pencapaian hidup dia ini tersaingi sama kamu. Jadi mungkin ya saat ini dia sedang mendapatkan karir yang bagus gitu ya. Tapi karir yang bagusnya ini tahu nggak sih teman-teman? Ini nggak bakal lama loh dia berada di situ. Dia bakal dapetin jabatan itu, ataupun juga mungkin dapet pencapaian yang sekarang dia punyai itu akan membawa masalah nantinya, karena dianya tidak mawas diri, karena dianya sombong, karena dianya itu merasa kayak lebih baik dari siapapun, akhirnya jatuhnya kan kayak angkuh ya. Ini yang menyebabkan dia ini tersungkur ya karena kelakuannya sendiri gitu. Ini dia nyari kamu teman-teman, mungkin dulu kamu berada di atas dia, sampai sekarang ini dia masih pengen ngasih lihat ke kamu, nih gue sekarang ada di atas lo nih, kamu gimana kabarnya? Ternyata kamu mah enak, udah santai, nggak capek-capek lagi, uang banyak, gampang ya, punya pasangan yang baik gitu. Intinya tuh kayak emang seperti yang dilihat tadi, personal branding kamu yang kelihatan banyak uang itu nyata jelas kamu memang sekarang hidupnya udah enak gitu. Sedangkan dia ya karena dia mungkin juga obsesi, ambisi untuk bisa berada di atas, tapi pada saat tahu keasliannya kamu lagi enak gitu loh. Mungkin masalah yang sedang kamu hadapi yang kecil-kecil aja gitu. Yang kecil-kecil aja tuh apa sih? Banyak pikiran karena pengen lebih sukses lagi dari hari ini dan hari kemarin. Aku lihatnya sih memang kamu sekarang lebih kayak easy going aja ya, lagi banget ngejaga perasaan sama pikiran kamu, karena kamu banyak ngelihat orang-orang yang sakit, yang disebabkan dari pikiran. Jadi kamu tuh banyak ngejaga diri, banyak kesehatan, banyak ngejaga kesehatan kamu gitu ya. Kamu nggak mau terkontaminasi sama lingkungan yang buruk kalau memang kamu sekarang berada di tempat yang seperti itu gitu. Lagi belajar untuk
apa ya, kayak mengabaikan hal-hal yang buruk agar kamu ini bisa fokus sama tujuan kamu, gitu. Aku lihatnya kamu sekarang jauh lebih baik, pencapaian kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Mudah mudah mengerti pada situasi, bisa membaca kondisi, kamu juga bisa ngertiin diri sendiri, energi diri sendiri. Jadi kamu tahu di mana pada saat kamu capek, kamu harus berhenti, di mana kamu harus berdoa ya, butuh Tuhan tuh kamu tahu ya, kayak emang udah ada waktunya sendiri untuk berdoa, tapi ini lebih tepatnya kamu mulai seperti kayak mempelajari diri kamu sendiri, jadi kamu seperti menyayangi diri kamu, self love diri kamu, sehingga kamu selalu mencari apa sih gitu ya yang membuat kamu ini lebih enakan gitu ya hidupnya gitu. Aku merasa kayak sekarang udah abai deh, nggak mau terlalu pusing dengan pikiran yang negatif. Memang kamu sudah lama sekali gitu ya, mungkin sudah tahun ini meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bisa kamu apa ya, kayak kamu tidak bisa mendapatkannya, udah tinggalin aja gitu. Sesuatu yang bisa masih bisa kamu usahakan, tapi ini juga kelihatannya energi kamu ini dari pengalaman bikin kamu jadi lebih kuat saat ini. Lalu ada desan ya, udah bahagia sekarang kamu. Orang lihat sekarang kamu udah bahagia, gitu. Kamu juga orangnya di sini kayak banyak bersyukur sekarang. Banyak bersyukur, banyak kelihatan kayak orang tuh ya ngelihat kamu tuh kayak seger gitu, ceria, ya seneng, nggak ada kelihatan sedih. Kalaupun kamu terlihat sedih, orang-orang tuh kayak mungkin ya kamu orangnya humoris, jadi nggak melihat itu bagian dari eh, tindakan kamu ingin dikasihani. Mereka nggak sampai ke sana pikirannya gitu. Oke, kita lihat lagi sun kan tuh. Oke, kehidupan kamu tambah bersinar. Kehidupan kamu tambah bersinar. Kamu memang sedang menjauh dari hal-hal negatif. Kehidupan kamu saat ini kamu fokuskan ya. Jadi kamu nggak mikirin masa depan, nggak mau mikirin yang kemarin. Sekarang lagi fokus di hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan kamu menjaga banget energi kamu saat ini agar tidak terjadi masalah di kedepan nanti. Ini juga kamu kayak nggak terlalu memikirkan sih ya, nggak mau musingin gitu loh. Kamu harus tampil apa sih seperfect mungkin di mata orang, nggak. Kamu udah nggak mau capek-capek nyari perhatian orang lain. Kamu lagi ini banget, lagi self love banget ya. Jadi lagi ngelindungi diri kamu ini supaya baik-baik aja. Tapi ini pun juga bukan artinya kamu ambisi ya, enggak. Kayak hidup kamu sekarang santai gitu, menikmati yang ada, mensyukuri yang ada, nggak apa ya, nggak ngotot gitu loh untuk lebih baik dari orang lain. Saat ini hati kamu penuh dengan cinta, jadi kayak seneng, gembira gitu. Emang ya tidak sempurna banget gitu, maksudnya dalam keadaan bergelimangan harta enggak, cuman hati kamu ini kayak ada rasa kayak bersyukur, tenang, seneng, sejuk gitu hatinya ya. Dan aku ngelihat di sini juga memang kamu emang tahu nih kayaknya lagi disukai nama seseorang. Jadi ini juga yang membuat gelombang di dalam dada kamu ini alunannya tuh melodinya indah ya, melodinya kayak enak, kamu ngerasain kayak nggak capek, nggak sakit hati, nggak rungsing, ya, kayak lagi dipenuhi perasaan cinta gitu. Bener nggak? Kalau memang tidak sedang merasakan jatuh cinta, dalam waktu dekat ini akan datang seseorang ya menyatakan cinta sama kamu. Oke, teman-teman semuanya, apa ya tema readingan kita ini? Aku lihat orang-orang saat ini mandang kamu kayak apa. Nah, ini ya yang dia lihat sekarang, yang orang lihat sekarang. Tapi kebenaran ini akan kamu ketahui ya, dan kamu akan kayak mengingat kejadian yang dulu dengan yang sekarang, yang membuat kamu ya lebih bersyukur hari ini ya.
karena yang kemarin tuh nggak terlalu bagus gitu, padahal kamu itu udah di atas orang-orang ya, tapi karena kamu masih kayak penurut, suka ngikutin orang, ngebahagiain orang, jadi kamu banyak kecewa dan dimanfaatin. Tapi kali ini kamu jauh lebih kuat gitu ya, karena kamu di sini selalu menjaga batasan, artinya nggak seperti dulu gitu ya, selalu kumpul sama circle atau gimana, ya dianggapnya mungkin itu akan bahagia, tapi saat ini kamu lebih kayak bisa ngelola diri kamu, energi kamu, sehingga yang aku lihat ya kamu mencintai tanpa apa ya, kayak tanpa syarat gitu loh. Dan kamu juga mengalami perubahan ya karena ada koneksi kamu dengan alam semesta gitu. Jadi banyak bersyukur membuat kamu itu perasaannya jadi tenang, jadi riang, jadi bahagia gitu. Dan aku merasa kayak kamu memang sekarang sudah menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Jadi kamu tidak, apa ya, tidak mengandalkan orang lain baru kamu akan merasakan kebahagiaan, ya. Seperti itu. Yuk kita lihat satu kartu lagi, pesan semestanya. Semoga resonate bacanya ya. Oke, ya. Pesan semestanya, decide for yourself. Putuskan sendiri. Jadi kamu mendatangkan kebahagiaan melalui kebiasaan kecil seperti tadi ya, bersyukur, melakukan kebaikan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, fokus pada hal positif. Lihat untuk zodiaknya ya. Ada Aries, ada Leo, ada Virgo, lalu ada Cancer lagi, ada Aquarius, ada Leo, ada Libra. So ada Sagittarius, Aquarius, Gemini dan Libra ya. Oke, kita lanjut untuk inisialnya. Dan semoga resonate bacaannya. Kalau ada salah-salah kata dari aku, mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir dan selalu support channel ini. Makasih ya teman-teman. Semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Dan semoga diberikan kelancaran dari segala urusannya, dan semoga dijauhkan dari segala musibah. Thank you teman-teman semuanya. See you next video guys. Bye bye semua.